Hai semuanya, izin memperkenalkan diri saya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andika Imam Muhajir dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan dengan NIM 2407020 dari Universitas Lembaga Pendidikan Perkebunan. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1 dari soal ujian semester ganjil Fisika Terapan. Untuk soalnya sudah saya buat ya teman-teman, jadi tinggal menjawabnya. Nah, untuk soal sudah saya buat ya teman-teman. Diketahui, kecepatan sebuah mobil berubah dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. Untuk menjawab, kita perlu tahu ini kasus GLBB atau GLB. GLBB sama dengan gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan GLB sama dengan gerak lurus beraturan. Dilihat dari soal, kita bisa menyimpulkan kalau ini GLBB karena kecepatannya berubah. Kecepatan berubah. Kemudian kecepatan GLBB ini dibagi menjadi dua, yaitu percepatan berubah dan percepatan tetap. Saya dapat menyimpulkan percepatan tetap ini karena di soal tidak terdapat pernyataan percepatan berubah. Jadi kita ambil percepatan tetap. Percepatan tetap terbagi menjadi 3 rumus. Yang pertama, rumus V sama dengan VO plus A kali T. Rumus kedua, S sama dengan VOT ditambah 1/2 AT kuadrat. Rumus ketiga, V kuadrat sama dengan VO kuadrat tambah 2AS. Dari soal kita ambil poin D. Kita ambil poin D terlebih dahulu karena untuk mengetahui jarak dan waktu kecepatan itu kita hitung perlambatan dan yang lainnya, waktu serta jaraknya. Yang D, hitung berapa perlambatan yang dialami oleh mobil tersebut. Untuk mengetahui rumusnya ini perlambatan. Rumus perlambatan itu ada A-nya. Jadi kita ambil yang rumus C. Yang rumus ketiga nih ya. V kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2AS. Kita tulis 15 kuadrat sama dengan 30 kuadrat
ditambah 2 kali A kali 75 itu jaraknya. Kemudian 15 dikuadratkan jadi 225. 30 dikuadratkan 900 ditambah 2 dikali A kali 75. Di sini kita bisa lihat apakah yang dibagi ditambah atau dikali dulu. Kita harus dikali dulu ya kan. Jadi 225 900 tambah 2 dikali 75 sama dengan 150 A. Kemudian 900 ini A tidak bisa sendiri, jadi harus dikurangi 900 sama dengan 0. Kemudian 900 kemudian 225 ini harus dikurangi juga. 225 dikurangi 900. 125 900 kali 150 A. Hasilnya 225 dikurang 900 min 675. Kemudian ini 0 150 A. Nah, kemudian min 675 ini untuk mencari A. Ini 150 A. Nah, 150 ini harus dibagi 150 hasilnya 1. Kemudian 675 harus dibagi juga, jadi 150 sama dengan min 4,5 meter per sekon kuadrat A. Betul. Poin yang ke E, hitung waktu yang diperlukan untuk berhenti dari kecepatan 15 meter per sekon. Untuk menghitung kita perlu rumus yang nomor 1. V ini ya, V sama dengan VO tambah A kali T. Ini kita belum tahu nih anunya. Kecepatannya. Jadi O 0 maksud saya 15 ditambah hasilnya min 4,5 T min 15 sama dengan min 4,5 T dibagi min 4,5
sama dengan 3,333 ST. Ini dapatnya positif karena negatif dibagi negatif sama dengan positif. Hasilnya positif. Nah, untuk selanjutnya kita jawab yang F. Hitung total jarak yang ditempuh selama mobil mulai mengalami perlambatan sampai berhenti. Kita perlu tahu rumusnya. Ini yang mana? Rumusnya perlambatan. Jadi kita ambil rumus yang ketiga. V 2 V kuadrat maksud saya sama dengan V0 kuadrat tambah 2 AS. Nol kuadrat sama dengan 30 kuadrat tambah 2 dalam kurung min 4,5 kurung S sama dengan 900. Nah, untuk menjawab poin yang F, hitung total jarak yang ditempuh selama mobil mulai mengalami perlambatan sampai berhenti. Nah, untuk yang F kita ambil rumus yang ketiga karena perlambatan. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. 0 kuadrat sama dengan 30 kuadrat tambah 2 dalam kurung min 4,5 S. 0 sama dengan 30 kuadrat, jadi sama dengan 900 kurang 2 kali 4,5 sama dengan 9 min 9 S. Kemudian 900, nah min 900 karena min kurang 9 S dibagi 9 min 9 nggak bisa dikali gitu, kemudian dibagi 900-nya harus dibagi min 9
sama dengan 100 M, karena min dibagi min sama dengan plus sama dengan S. Nah, kemudian untuk menjawab poin yang A, B, dan C, gambarkan grafik ST, jarak versus waktu dari kasus pertanyaan tersebut. Jadi kita gambarkan grafiknya. Ini kita udah tahu tadi ini kasusnya GLBB perlambatan. Tinggal gini aja. GLBB perlambatan. Kemudian yang poin B, gambarlah grafik V T kecepatan versus waktu dari kasus tersebut. Poin B, kita buat grafiknya. V kecepatan ini sama waktu. Ini GLBB diperlambat. Poin yang ke C, gambarlah grafik A percepatan T, percepatan versus waktu dari kasus tersebut. Kita buat grafiknya. Nah, ini percepatan. Kemudian ini GLBB dipercepat. Ini GLBB diperlambat. Ini ada waktunya juga ya. T sama dengan waktu. min 4,5. Ini GLBB diperlambat. GLBB diperlambat. Nah, itulah cara menjawabnya, teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan dan kata-kata. Saya akhiri. Sampai jumpa di lain hari. Tuh, soal yang nomor 2.